Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 284. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun di saat serangan sosok itu akan mendarat di kepala Kincen, tiba-tiba kurang ajar. Sesosok langsung muncul di depan Kincen dan memblokir dengan tinjunya. Boom! Kedua serangan bertabrakan. Dia adalah Pu Xincheng. Kamu siapa beraninya menyerang Tuan Qin? Tunjukkan wajahmu kalau berani dan bertarung denganku, kata Pu Xincheng yang nampak sangat marah. Ternyata kamu adalah Pu Xincheng, dekan Akademi Bintang Kaisar yang terhormat. Namun sekarang telah menjadi anjing dari anak 5 kerajaan itu, kata pria bertopeng mendengus dingin dengan suara yang mengejek. Apakah kamu ingin mati? Kata Pu Xincheng dan langsung mengguncang sosoknya melesat ke arah pria bertopeng itu. Mereka berdua terus bertukar pukulan. Apa? Ternyata itu adalah Pu Xincheng. Dia benar-benar melindungi anak itu, kata seseorang di sekte Liu Xian. Mereka semua memandang takjub di saat melihat dua orang di kelas Martial King yang saling bertukar pukulan. Di sisi lain di balik gunung terlihat Leng Pogong dan lainnya yang sebelumnya diam-diam mengikuti. Sial, padahal tinggal sedikit lagi bocah itu akan mati. Tapi Pu Xincheng malah datang di detik-detik akhir dan melindunginya. Mo Tianming bodoh, sekarang bocah itu dilindungi Pu Xincheng, sepertinya kita juga harus mengambil tindakan, kata Leng Pogong dengan wajah yang sangat jelek. Yan Wuji dan lainnya juga memancarkan ekspresi yang suram. Kembali kepada pertarungan Pu Xincheng dengan pria bertopeng. Mereka berdua terus bertukar pukulan bertarung dengan liar di udara. Sesaat mereka nampak seimbang, namun Pu Xincheng sedikit lebih unggul. Pada akhirnya tinju Pu Xincheng mendarat di topeng pria itu, membuat topengnya hancur. Mo Tianming, ternyata itu kamu, kata Pu Xincheng yang cukup dibuat terkejut. Sedangkan wajah Mo Tianming nampak jelek karena identitasnya terbongkar. Mo Tianming, apa maksudmu? Mengapa menyerang Kincen secara diam-diam? Sepertinya antara kamu dan Tuan Kincen tidak memiliki dendam apapun, kata Zhao Qimpeng dan yang lainnya yang nampak terkejut dan memandang Mo Tianming dengan marah. Mo Tianming, sekarang Kincen dan keluarga kekaisaran telah bekerja sama, dan kamu sekarang menyerang Kincen. Apakah kamu dan keluarga Momu tidak takut dihukum? Mendengar ini Mo Tianming hanya diam tanpa kata-kata, tapi wajahnya sangat suram. Mo Tianming, katakan siapa orang yang telah mengirimmu. Selama kamu mengatakannya, orang tua ini mungkin dapat berbicara untukmu di hadapan yang mulia, kata Pu Xincheng. Hahaha. Pu Xincheng, Mo Tianming adalah seorang di kelas Martial King yang bermartabat. Bagaimana mungkin dia takut hanya dengan satu kata-kata darimu, kata Leng Pogong yang tiba-tiba muncul dari balik gunung terbang di langit dengan aura yang sangat menakutkan. Kamu beraninya muncul di sini? Apakah kamu orang di belakang Mo Tianming? Beraninya kamu ingin melakukan sesuatu kepada Tuan Kincen? Apakah kamu tidak takut dengan yang mulia? Kata Pu Xincheng dengan marah, aura di tubuhnya melonjak. Kamu masih memikirkan keselamatan orang lain, sekarang lebih baik pikirkan tentang keselamatanmu sendiri, kata Leng Pogong. Hanya dengan kekuatan kalian berdua, apa yang bisa kalian lakukan kepadaku, kata Pu Xincheng. Kamu bilang hanya kami berdua, bagaimana jika ada orang lain, kata Leng Pogong seraya tersenyum dingin. Wajah Pu Xincheng tiba-tiba terkejut. Kalian keluarlah, jangan biarkan dekan Pu Xincheng menunggu lebih lama, kata Leng Pogong dengan tawa yang dingin. Haha, dekan Pu Xincheng, saya yakin kamu masih baik-baik saja dari terakhir kali kita bertemu.
Seketika satu persatu sosok keluar dari balik gunung dengan tawa dinginnya. Ketiga sosok ini muncul sambil memancarkan aura membunuh yang sangat kental. Ketiganya berdiri di sisi Leng Pogong dan Mo Tianming. Mereka semua mengepung Pu Xincheng. Di sisi lain, melihat Leng Pogong dan 4 lainnya, wajah Di Xuan dan semua orang di sektenya nampak bersemangat. 5 orang di kelas Martial King bersatu. Dia sangat yakin akan kemenangannya. Wajah mereka nampak senang. Di atas langit, wajah Pu Xincheng terkejut. Ekspresinya berubah sangat marah dan berkata, "Apakah kalian semua ingin memberontak?" "Haha, kamu benar, kami memang akan memberontak," kata Leng Pogong. "Pu Xincheng, apakah kamu sekarang mulai ketakutan?" kata Wu Chenpeng. Ekspresi Pu Xincheng nampak cemas dan berkata, "Kalian sepertinya sudah lama merencanakan ini. Mungkinkah penyerangan dinasti Dazhou saat ini juga adalah ulah kalian?" kata Pu Xincheng. Mendengar ini, tiba-tiba Leng Pogong tertawa ketir. "Haha, ya memang itu adalah rencana saya. Leng Pogong, jangan banyak omong kosong dengan orang yang sebentar lagi akan mati," kata Yan Wuji. "Leng Pogong, apakah kamu tidak takut dengan kemarahan leluhur Liu Tai?" kata Pu Xincheng. "Apakah kamu pikir saya tidak tahu si tua Liu Tai itu sekarang sedang sekarat? Bagaimana bisa saya takut dengan orang yang akan mati?" Mendengar ini, wajah Pu Xincheng tiba-tiba ketakutan, seolah-olah seperti rahasianya telah terbongkar. Melihat ekspresi ketakutan Pu Xincheng, Leng Pogong dan lainnya nampak menghela napas lega, kemudian menjadi merasa senang. "Mo Tianming, sepertinya kamu memang benar, bajingan tua Liu Tai itu benar-benar sedang sekarat," kata Leng Pogong. "Leluhur Leng Pogong, jangan banyak omong kosong dengannya, bunuh saja langsung orang itu," kata Mo Tianming. Seketika niat membunuh keluar darinya. Auranya melonjak, Bloodline serigala surgawinya samar-samar muncul di belakangnya. Serigala surgawi adalah Bloodline Mo Tianming. Wajah Leng Pogong dan lainnya tersenyum tipis. "Mo Tianming, sepertinya kamu sangat tidak sabar untuk membunuhnya. Baiklah, walaupun saudaramu gagal membunuh bocah itu sebelumnya, tapi jika bukan karena berita dari saudaramu, saya tidak akan bertindak sejauh ini. Maka sekarang saudaramu adalah salah satu bagian dari kami. Jika kita sudah menguasai dinasti ini, saudaramu akan mendapat bagian," kata Leng Pogong. "Kalau begitu, terima kasih banyak leluhur Leng Pogong," kata Mo Tianming dengan sedikit tersenyum. "Kita sekarang adalah sekutu, tidak perlu berterima kasih. Ayo sekarang kita bunuh orang itu," kata Leng Pogong berbalik dan menatap Pu Xincheng dengan dingin. "Baik," kata Mo Tianming. Namun bukannya menyerang Pu Xincheng, Mo Tianming langsung melesatkan serangannya kepada Leng Pogong. "Mo Tianming, apa yang kamu lakukan? Leng Pogong, hati-hati," kata Yan Wuji dan lainnya yang terkejut dengan aksi Mo Tianming dan buru-buru berteriak kepada Leng Pogong. Leng Pogong hanya merasakan krisis yang datang dari belakangnya. Dan duar! Serangan telapak tangan Mo Tianming menghantam dadanya. Leng Pogong terhempas, lalu beberapa pukulan dilayangkan lagi oleh Mo Tianming di tubuhnya, membuat Leng Pogong terpental. Meridian di tubuhnya terkoyak, terluka parah dan menyemburkan seteguk darah. Untungnya dia masih sempat bereaksi. "Mo Tianming, apa yang kamu lakukan?" Yan Wuji, Wu Chenpeng dan Yue Lenchan bergerak dan menolong Leng Pogong. Sedangkan Mo Tianming pergi ke sisi Pu Xincheng. Wajah Yan Wuji dan lainnya terkejut. Di Xuan dan sektenya di bawah juga nampak terkejut. Mereka semua tidak menyangka ini. Leng Pogong dengan buru-buru menelan sebuah pil pemulihan. "Mo Tianming, mengapa kamu melakukan ini?" kata Leng Pogong. "Leng Pogong, apakah kamu masih tidak mengerti? Mo Tianming sama sekali tidak berencana untuk bergabung denganmu," kata Pu Xincheng mencibir. Ternyata ini kepalsuan. Pertarungan Mo Tianming dan Pu Xincheng sebelumnya juga adalah akting. Tapi jelas-jelas mereka hanya berdua dan kami 4 orang di kelas Martial King. Mengapa mereka sangat yakin bisa menang? Kecuali apakah berita yang dikatakan Mo Tianming palsu? Lalu mungkinkah orang tua itu ada di sini?
kata Leng Pogong yang nampak wajahnya tiba-tiba panik di saat sebuah kemungkinan terlintas di kepalanya. Yan Wuji dan lainnya juga nampak panik di saat memikirkan kemungkinan ini. Semuanya karena kebenarannya sudah terungkap, kita tidak perlu menutupinya lagi, kata Pu Xincheng. Seketika Qin Chen, Zhou Qimpeng, Nan Gongli dan lainnya berdiri menyeka darah dari sudut mulutnya, tertawa dingin, dan mereka semua tidak menderita luka sedikit pun dari pertempuran sebelumnya. Sesaat berikutnya, Zhou Qimpeng, Nan Gongli dan Yellow Hongtao, mereka bertiga melayang terbang dan berdiri di sisi Pu Xincheng dan Mo Tianming. Bagi seseorang yang telah memasuki kelas Martial King, dia dapat memiliki kemampuan untuk terbang di udara. Wajah Leng Pogong dan lainnya nampak tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ketiga orang ini telah menerobos kelas Martial King, tapi saya tidak merasakannya sebelumnya, kata Leng Pogong menatap dengan ngeri ketiga orang itu. Wu Chenpeng, Yan Wuji dan Yue Lengchan juga nampak terkejut. Jika hanya satu orang yang menerobos, mereka masih bisa mempercayainya. Tapi ini tiga orang menerobos kelas Martial King secara bersama-sama. Bagaimana ini mungkin? Tanpa mereka sadari, sebelumnya Qin Chen telah memberi sebuah pil kepada mereka bertiga untuk menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Walaupun kalian berlima di kelas Martial King, apakah kamu pikir saya akan takut? Saya akan memperlihatkan jarak di antara kita. Hari ini kalian akan mati di tanganku, kata Leng Pogong seraya mengedipkan matanya kepada Yan Wuji dan lainnya. Seketika mereka pun mengerti. Keempatnya meraung, auranya melonjak, bersiap mengambil langkah untuk menyerang. Zhou Qimpeng cukup terkejut, situasinya telah berubah, tapi mereka berempat berani mengambil langkah untuk menyerang. Di saat Leng Pogong dan lainnya menyerang, tiba-tiba arah serangannya berubah, dan alih-alih menyerang, mereka berempat melesat pergi ke arah hutan untuk melarikan diri. Namun di arah hutan itu, tiba-tiba sesosok langsung muncul menghalangi mereka berempat dan berkata, "Karena kalian sudah ada di sini, mengapa ingin buru-buru pergi? Kurang ajar, hanya kamu sendiri beraninya menghalangi kami," kata Yan Wuji seraya melesatkan serangannya. Namun serangannya dengan mudah diblokir oleh sosok dengan cahaya terang di punggungnya. Sosok itu dengan cepat mendekat ke arah Leng Pogong. Terlihat di belakang sosok itu muncul orang lainnya. "Leluhur Leng Pogong, kita bertemu lagi," kata Liu Xuanrui yang terbang di belakang sosok itu. "Liu Xuanrui, ternyata itu kamu. Bagaimana ini mungkin? Kamu juga menerobos kelas Martial King," kata Leng Pogong dan lainnya yang nampak terkejut. Bahkan setelah melihat orang di samping Liu Xuanrui, mereka lebih terkejut lagi. "Liu Tai, ternyata itu kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang ini sedang sekarat?" "Mo Tianming, mengapa kamu menjebakku?" kata Leng Pogong dengan marah. Dia tidak mengerti keluarga Mo tidak pernah dekat dengan keluarga kekaisaran, tapi mengapa dia tiba-tiba memihaknya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.